Di sebuah gang kecil, satu tusukan pisau dan pelaku yang hilang tanpa jejak. Assalamualaikum, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Kalian pasti pernah atau sampai hari ini kalian masih lakukan berjalan pulang dari sekolah atau tempat kerja kalian, melewati lorong-lorong atau gang kecil seperti rutinitas biasa. Tapi kalian tidak tahu kalau di jalan itu hidup seseorang bisa berakhir. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan. Sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Hari ini saya akan membahas salah satu kasus yang bikin banyak orang di Indonesia kesal dan jengkel karena sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Dan terima kasih buat para Harbonelik dengan nama akun Nyaklim96 atas masukannya untuk meminta mengangkat kembali kasus ini, dan saya akan membahasnya dari hasil informasi terbuka yang saya dapatkan. Ini kisah tentang seorang perempuan muda bernama Andriana Yubelia Noven Cahya, atau biasa dipanggil Noven. Dia ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah gang kecil di Jalan Riau, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Jalan yang dia lewati pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah hampir tiap hari. Tapi di gang itulah dia diserang dan ditikam oleh orang yang tidak dikenal. Tapi wajah pelaku terekam kamera CCTV, dan ini membuat saya bingung. Kok bisa pelaku terekam CCTV tapi tidak tertangkap? Saya akui pelaku sangat licin, atau mungkin si pelaku ini anak seorang, sudahlah. Oke, tentang kasus ini, kasus kematian Andriana Yubelia Noven Cahya. Apa kendala utama dalam penyelidikan? Dan bagaimana upaya keras pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus ini? Mari kita dengarkan kisahnya. Andriana Noven, dia adalah siswa kelas 12 jurusan Tata Busana di sebuah SMK di Kota Bogor. Dia anak perempuan biasa, umurnya masih 18 tahun. Orangnya rajin, pendiam, dan tinggal di sebuah kos-kosan dekat sekolahnya. Noven berencana akan melanjutkan sekolahnya di luar negeri setelah lulus untuk lebih memperdalam pengetahuannya tentang tata busana. Hari-harinya, ya seperti kebanyakan pelajar sekolah lainnya, dia bersekolah, nongkrong bersama teman-temannya, lalu pulang melewati sebuah gang kecil di Jalan Riau, Kelurahan Baranang Siang. Gang itu sudah menjadi jalur rutinnya setiap hari, pergi dan pulang sekolah. Namun, sampai akhirnya, di gang itu juga, tempat terakhir dia bernafas. Selasa, 8 Januari 2019, sekitar jam setengah 4 sore, Noven baru pulang sekolah, jalan sendiri melewati gang kecil itu.
Tapi di gang itu, ternyata ada seseorang yang sudah menunggu dia. Dan dalam hitungan detik, semuanya berubah. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, walau hasilnya buram, tapi dari situ kelihatan ada seorang pria berdiri di sebuah gang itu yang menurut dugaan saya, dia memang sengaja menunggu Noven. Jadi pas Noven lewat, pria itu langsung menyerang, menikam bagian dada kirinya. Dari informasi yang saya dapatkan, luka tikaman itu sedalam 22 cm. Tikaman satu kali, tapi langsung mengenai organ vitalnya. Noven langsung terjatuh, bersimbah darah. Para warga yang melihatnya langsung menghubungi rumah sakit dan ambulans pun datang. Noven langsung diberikan pertolongan pertama, namun Noven tidak tertolong dan meninggal di tempat. Yang bikin merinding, pisau itu masih menancap di dadanya. Yang membuat heran, tidak ada barang yang hilang. Tasnya masih ada, HP-nya masih ada, dompet pun juga masih ada. Jadi, ini bukan perampokan. Ini jelas-jelas dendam, ya mungkin. Polisi waktu itu langsung bergerak cepat. Mereka dapat rekaman CCTV, memeriksa puluhan saksi, sampai bikin sketsa wajah pelaku. Bahkan kabarnya, pihak kepolisian sempat meminta bantuan FBI untuk memperjelas video CCTV itu. Tapi tetap saja hasilnya buram. Wajahnya tidak jelas, cuma kelihatan kayak pria kurus, tinggi sekitar 165-170, memakai kaos biru bergaris-garis hitam. Dan yang membuat kasus ini semakin susah, katanya pelaku ini kemungkinan masih di bawah umur, tidak mempunyai EKTP, tidak terdaftar di data biometrik, jadi semakin sulit dilacak. Dan dari tahun 2019 sampai sekarang 2025, pelaku belum juga ditemukan. Bahkan DNA di pisau itu tidak ada yang cocok, seperti si pelaku ini hilang begitu saja. Begitu banyak kendala yang ditemukan pihak kepolisian dalam kasus ini, seperti rekaman CCTV yang buram. Kamera di sekitar TKP berhasil merekam pelaku, tapi kualitas videonya sangat buruk, buram, gelap, dan jaraknya terlalu jauh. Upaya untuk memperjelas rekaman dengan teknologi forensik digital dilakukan, bahkan sempat meminta bantuan FBI, namun hasilnya belum bisa memastikan identitas pelaku. Yang kedua, minimnya saksi kunci. Lokasi kejadian berada di gang sempit dan sepi, jadi hanya ada beberapa saksi yang melihat sosok pria mencurigakan sebelum kejadian, tetapi tidak ada yang melihat wajah pelaku secara jelas. Yang ketiga, bukti fisik terbatas. Pisau atau badik memang ditemukan di tubuh korban, tapi tidak ada sidik jari yang cocok. Tidak ditemukan DNA pelaku pada barang bukti, pakaian, pisau, atau tubuh korban. Barang milik korban tidak hilang, sehingga motif perampokan disingkirkan. Yang keempat, motifnya yang tidak jelas. Dugaan sementara berkisar antara dendam pribadi atau hubungan asmara, namun tidak ada bukti langsung. Polisi sempat memeriksa mantan pacar korban, tetapi hasilnya tidak cukup kuat untuk dijadikan tersangka.
Dari tahun 2019, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan 30 lebih saksi, termasuk teman, keluarga, dan warga sekitar. Pada tahun 2020 hingga 2022, kasus tidak berkembang signifikan. Selanjutnya, tahun 2023, Polresta Bogor membuka kembali berkas kasusnya dan memeriksa ulang 5 saksi utama. Selanjutnya, tahun 2024, tim gabungan forensik dan digital forensik dari Polda Jawa Barat juga ikut dilibatkan. Dan pada tahun ini, 2025, laporan terakhir, polisi menyebut telah mengantongi satu profil terduga kuat pelaku, namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih menunggu hasil pendalaman bukti digital tambahan. Semoga kasus ini bisa diselesaikan lebih cepat dan menangkap pelaku, karena pelaku sudah terlalu lama bebas menghirup udara segar. Agar juga pihak keluarga Andriana Noven bisa mendapat keadilan dan sedikit lebih tenang. Setiap sore, ribuan anak di negeri ini pulang dari sekolah, membawa tas ransel, jalan melewati lorong-lorong atau gang kecil, melewati tempat yang sama setiap hari. Dan kita semua percaya bahwa mereka akan sampai ke rumah dengan selamat. Tapi Andriana Noven tidak pernah sampai. Di satu gang kecil di kota Bogor, semua kepercayaan itu hancur. Karena ada satu orang, entah siapa, yang memutuskan untuk mengambil hidup orang lain tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Kita bisa menyalahkan CCTV yang buram, penyelidikan yang mandek, atau pelaku yang licin. Tapi sebenarnya yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kita sudah terbiasa dengan berita seperti ini. Anak dibunuh, perempuan diserang, pelaku tidak ketemu, dan kita cuma bilang, kasihan, lalu melanjutkan hidup. Kasus Noven bukan cuma soal siapa yang membunuh, tapi juga tentang bagaimana masyarakat dan sistem ini membiarkan keadilan pelan-pelan membusuk. Tentang bagaimana waktu berjalan, sementara luka keluarga korban tetap di tempat yang sama. Keadilan seharusnya bukan mimpi, tapi di negeri ini, seringkali keadilan justru terasa seperti cerita hantu. Semua orang membicarakan, tapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat. Dan itu yang paling gelap dari semuanya. Noven mungkin sudah pergi, tapi kisahnya masih bergaung di setiap langkah kita yang pulang sendirian. Karena di balik setiap cerita kematian, selalu ada pelajaran tentang hidup dan tentang betapa berharganya hanya sekedar bisa sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa keadilan mungkin tertunda, tapi ingatan tidak boleh padam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.